Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GBD Elsade Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Pembacaan kita ada di dalam kitab Bilangan pasal 35. Bilangan pasal 35, saya akan membacakan ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu, yang di tengah-tengahnya aku diam. Sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema Allah di tengah umatnya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mengobservasi, menyelidiki kitab Bilangan ini ditulis oleh Musa dan ditujukan kepada bangsa Israel. Dan secara khusus di dalam Bilangan pasal 35 ayat 34 merupakan perintah Allah kepada bangsa Israel agar mereka jangan menajiskan, jangan mencemarkan tanah perjanjian tempat mereka tinggal. Karena Allah sendiri tinggal di tengah-tengah mereka. Allah ada di tengah-tengah umatnya. Ada satu kebenaran yang sering kita lupakan sebagai umat-umat Tuhan. Bahwa Allah bukan hanya mengawasi kita umat-umatnya. Tetapi Allah tinggal di tengah-tengah umatnya. Allah menyertai umatnya. Kehadiran Allah bukan konsep yang abstrak, melainkan sebuah kenyataan rohani yang harus mempengaruhi cara hidup kita sebagai umat-umat Tuhan. Setiap hari hidup kita itu harus menyenangkan hati Tuhan. Karena kita menyadari, kita tahu Allah ada di tengah-tengah kita, Allah menyertai kita. Di tengah-tengah dunia yang serba cepat, ada banyak kompromi, dan batas-batas moralitas itu semakin tidak jelas, semakin kabur. Namun Tuhan memanggil kita umat-umatnya untuk menyadari bahwa hidup kita adalah ruang di mana Allah hadir. Allah tinggal di tengah umatnya. Allah hadir dalam hidup kita. Dan ketika Allah hadir di dalam hidup kita, Allah hadir di tengah kita, maka hidup kita tidak boleh dinajiskan. Hidup kita tidak boleh dicemarkan oleh dosa. Pelajaran yang kita dapatkan, yang pertama, Allah adalah Allah yang hadir. Tuhan berkata, aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Ini bukan hanya sekedar kalimat teologis, tetapi ini merupakan inti dari hubungan Allah dengan manusia. Di dalam perjanjian lama, Allah hadir di kemahnya. Allah hadir di baitnya. Allah hadir di kemah suci. Dan di dalam Injil, Allah hadir melalui Yesus Kristus. Immanuel, Allah beserta kita. Dalam Matius 1 ayat 23. Namun di masa gereja sekarang, di mana kita hidup, di mana kita ada, Allah hadir melalui Roh Kudus yang berdiam dalam hati setiap orang percaya. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita sebagai umat-umat Tuhan. Allah tinggal di tengah umatnya. Allah hadir di tengah umatnya. Allah menyertai umatnya. Artinya bahwa hidup kita adalah bait Allah.
Dan bait Allah tidak boleh dicampuri dengan kekotoran moral. Bait Allah yang kudus, yang suci tidak boleh dicemari, dinajiskan dengan kita kompromi dengan dosa. Bait Allah tidak boleh dicemari dengan gaya hidup yang menolak kekudusan. Yang kedua, ketika Allah di tengah umatnya, hidup kita harus disucikan. Bilangan 35 ayat 34 mengingatkan bahwa bangsa Israel harus menjaga tanah yang mereka diami agar tidak dinajiskan. Kata menajiskan di sini bukan sekedar kotor secara fisik, tetapi merujuk kepada dosa yang tidak dibereskan. Kata menajiskan di sini juga merujuk kepada kekerasan, kebencian, kemarahan yang tak terkendali, hidup yang menolak firman, kompromi dalam moral, kekudusan yang diabaikan. Mengapa Tuhan begitu keras? Karena dosa bukan hanya merusak pelakunya, tetapi dosa juga mencemari lingkungan rohani. Seluruh lingkungan rohani ikut tercemar. Sama seperti udara yang kita hirup bisa tercemar oleh polusi. Hati dan keluarga kita bisa tercemar oleh dosa yang dibiarkan. Jadi sebagai umat-umat Tuhan, Allah hadir di tengah umatnya. Maka ketika Allah hadir, hidup kita harus disucikan, harus hidup di dalam kekudusan. Allah tidak bisa tinggal di lingkungan yang dipenuhi dengan kekotoran rohani. Bukan karena Allah tidak mampu, tetapi karena sifat Allah adalah kudus dan Dia akan tinggal di hati yang kudus, di dalam hidup yang kudus. Yang ketiga, kehadiran Allah menuntut kehidupan yang setia kepadanya tentunya. Jika Allah tinggal di tengah kita, di tengah umatnya, maka kita harus menjaga pikiran. Di dalam Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah yang benar, yang mulia, yang adil. Karena pikiran kotor, iri, dendam, dan pikiran yang negatif akan membuat tempat tinggal Tuhan, yaitu hidup kita, menjadi tercemar. Yang selanjutnya, jika Allah tinggal di tengah kita, maka kita harus menjaga perkataan kita. Efesus 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tuhan mendengar setiap kata yang keluar dari mulut kita umat-umatnya. Dan selanjutnya jika Allah tinggal di tengah kita umatnya, maka kita harus menjaga tindakan dan kebiasaan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tindakan kita dan kebiasaan kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Karena Allah yang tinggal di tengah kita adalah Allah yang kudus. Dan selanjutnya jika Allah tinggal di tengah kita, maka kita harus menjaga hidup kita, rumah tangga kita. Keluarga adalah altar pertama tempat Allah ingin berdiam. Bila rumah kita penuh pertengkaran, rumah kita penuh dengan kekasaran, rumah kita penuh dengan kepahitan, maka kita akan sulit untuk merasakan hadirat Tuhan yang damai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan hadir di tengah umatnya. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita. Aplikasi bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, maka supaya Tuhan tinggal di tengah kita, hadir di dalam hidup kita, maka kita harus periksa hati kita setiap hari. Seperti memeriksa rumah kita dari sampah,
Periksalah hati kita dari kepahitan. Bereskan hati kita dari kecemasan. Periksa hati kita dari kecemburuan. Periksa hati kita dari ketidaktulusan. Periksa hati kita dari dosa yang tersembunyi dan bereskan semuanya itu. Buang semuanya itu. Karena Allah yang tinggal di tengah umatnya adalah Allah yang kudus. Allah tidak mau ada hal-hal yang mencemari hidup kita, hati kita. Allah mau hati kita, hidup kita tidak dicemari, tidak dikuduskan oleh hal-hal dosa seperti itu. Yang selanjutnya, aplikasi bagi kita, Allah tinggal di tengah kita umat-umatnya. Maka biarkan atmosfer rohani yang sehat itu ada dalam hidup kita, ada di sekitar kita. Lewat kita berdoa, lewat kita memuji Tuhan, lewat kita membaca firman Tuhan, lewat persekutuan, lewat ibadah keluarga. Hadirat Tuhan akan tinggal di tengah kita. Tuhan akan tinggal di tengah umatnya ketika kita menjaga atmosfer kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Yang selanjutnya, jauhi kompromi yang kecil. Jauhi kompromi yang kecil dengan dosa. Karena dosa besar dimulai dari toleransi dosa yang kecil. Jadi jauhi kompromi dengan dosa, sekecil apapun. Yang selanjutnya, jadikan hidup sebagai kesaksian. Sebagai umat-umat Tuhan, Allah tinggal di dalam hidup kita. Maka orang lain akan melihat perbedaan. Karena Allah tinggal di tengah umatnya. Allah tinggal dalam hidup kita. Maka kita harus memancarkan, mencerminkan Allah melalui kehidupan kita. Perkataan kita, tindakan kita harus mencerminkan Allah. Hidup di dalam kasih, melakukan kebenaran, melakukan hal yang baik, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga hidup kita berdampak. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang berdiam, Allah yang tinggal di tengah-tengah kami umat-Mu. Engkau Allah yang tinggal di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang kudus. Engkau pun mau hidup kami hidup di dalam kekudusan. Engkau mau kami menjaga hidup kami tetap kudus. Karena Engkau Allah yang kudus yang ada di dalam hidup kami. Memberkati seluruh keluarga GBD El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada. Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hati kami keluarga GBD El Shaddai Magelang dan memelihara kami terhadap yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.